Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Fahmi Putra dari PVTMO Reguler A semester 5. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi saya tentang sistem kemudi. Sistem kemudi. Pengaturan kemudi konvensional adalah untuk memutar roda depan dengan menggunakan roda kemudi tangan yang dioperasikan di depan pengemudi melalui kolom kemudi yang berisi sambungan universal atau juga menjadi bagian dari desain kolom kemudi. Pengaturan lain kadang-kadang ditemukan pada bagian jenis kendaraan, misalnya kemudi dengan pengaturan roda belakang. Kendaraan yang menggunakan kemudi roda belakang seperti forklift, bulldozer, dan lain-lain. Tujuan dasar dari kemudi adalah untuk memastikan bahwa roda yang menuju pada arah yang diinginkan. Fungsi sistem kemudi. Sistem kemudi pada kendaraan berfungsi untuk merubah arah gerak kendaraan melalui roda depan dengan cara memutar roda kemudi sehingga tercapai tujuan pengemudi sesuai keinginannya. Komponen utama sistem kemudi dan fungsinya. 1. Steering wheel berfungsi untuk mengendalikan arah roda depan melalui lengan penghubung. 2. Steering column berfungsi untuk meneruskan arah putaran dari kemudi ke steering gear. Steering column atau batang kemudi merupakan tempat daripada poros utama atau yang bisa juga disebut main shaft. Steering column terdiri dari main shaft yang mempunyai fungsi untuk meneruskan putaran dari steering wheel ke steering gear, dan column tube yang berfungsi untuk mengikat main shaft ke bodi. Ujung atau poros utama dibuat meruncing dan bergerigi, dan steering wheel diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat tabrakan. Dan ada dua tipe steering column, yaitu model collapsible. Model ini mempunyai keuntungan apabila kendaraan berbenturan atau bertabrakan dan steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka main shaft column atau bracket akan runtuh sehingga pengemudi terhindar dari bahaya. Kerugiannya adalah main shaft-nya yang kurang kuat sehingga hanya digunakan pada mobil penumpang atau mobil ukuran kecil, dan konstruksinya lebih rumit. B. Model non-collapsible. Model ini mempunyai keuntungan main shaft-nya lebih kuat sehingga banyak digunakan pada mobil-mobil atau mobil besar atau mobil kecil. Konstruksinya sederhana, dan kerugiannya adalah apabila berbenturan dengan keras, kemudinya tidak dapat menyerap goncangan sehingga keselamatan pengemudi relatif kecil. 3. Steering gear atau gearbox steering berfungsi untuk memungkinkan roda depan dapat diarahkan sesuai dengan arah putaran kemudi yang diinginkan, atau steering gear berfungsi untuk mengarahkan roda depan dan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar pengemudian menjadi lebih ringan. Untuk itu diperlukan perbandingan reduksi yang disebut perbandingan steering gear. Perbandingan yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan, tetapi jumlah putarannya bertambah banyak. Untuk sudut belok yang sama, steering gear ada beberapa tipe, dan yang paling banyak digunakan adalah tipe regulating ball dan rack and pinion. Tipe yang pertama, regulating ball, digunakan pada mobil penumpang ukuran sedang sampai besar dan mobil komersial. Sedangkan tipe kedua, rack and pinion, digunakan pada mobil penumpang ukuran kecil sampai sedang. Steering linkage berfungsi untuk penghubung untuk memindahkan tenaga putar dari steering wheel ke roda depan. Steering linkage terdiri dari rod end dan arm yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan.
maupun mobil bergerak naik dan turun. Gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan sangat tepat setiap saat. Adapun beberapa tipe steering linkage dan konstruksi join yang dirancang untuk tujuan tersebut. 1. Steering linkage untuk suspensi rigid. 2. Steering linkage untuk suspensi independen. Bentuk yang tepat untuk memperoleh kestabilan pengendara. Dan ini ada gambar tentang komponen utama sistem kemudi. 1. Pitman arm. Pitman arm meneruskan gerakan gigi ke kemudi ke relay rod atau drag link, berfungsi untuk merubah gerakan putar steering kolom menjadi gerak maju dan mundur. Dan relay rod. Relay rod dihubungkan dengan pitman arm dan T-rod N ke kiri serta kanan. Relay rod ini berfungsi untuk meneruskan gerakan pitman arm ke T-rod. Dan rack end long T-rod. Long T-rod dipasangkan pada T-rod untuk menghubungkan T-rod dengan gigi rack pada kemudi rack and pinion. Relay roda dan lain-lain yang berfungsi untuk meneruskan gerakan rack and T-rod. Ujung T-rod yang berulir dipasangkan pada ujung rack and long T-rod pada kemudi rack and pinion atau ke dalam pipa penyetelan pada regula timbal. Dengan demikian, jarak antara join-join dapat disetel. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.